Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita dengan NIM 2105 110454, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, bahwa badan usaha milik negara merupakan peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, bahwa pelaksanaan peran badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Yang selanjutnya, bahwa untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Yang selanjutnya, bahwa perusahaan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Nah, yang selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu dibentuk undang-undang tentang badan usaha milik negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 4, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai dengan 2004. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembar Negara Nomor 3587. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembar Negara Nomor 4286. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. 1. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang selanjutnya, perusahaan perseroan atau yang disebut dengan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utama mengejar keuntungan. Yang selanjutnya, perusahaan persero terbuka atau yang disebut dengan persero terbuka
adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, dan persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang selanjutnya yaitu perusahaan umum atau yang disebut dengan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang selanjutnya, menteri adalah menteri yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, menteri teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN untuk melakukan kegiatan usaha. Yang selanjutnya, komisaris adalah organ persero yang bertujuan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Yang selanjutnya, Dewan Pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. Yang selanjutnya, direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang selanjutnya, kekayaan negara yang dipisahkan oleh kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan perum serta perseroan terbatas lainnya. Yang selanjutnya, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyihatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan atau komisaris. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2. Yang pertama, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Selanjutnya, mengejar keuntungan. Selanjutnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang selanjutnya, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan ataupun kesusilaan. Dan yang terakhir, terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 4. 1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, kapitalisasi cadangan. Dan yang terakhir, sumber lainnya. Yang ketiga, setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN ataupun perseroan terbatas yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang keempat, setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang kelima, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Nah, yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 5. 1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. 2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 6. 1. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. 2. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 7. Para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Pasal 8. 1. Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas tidak berwenang mewakili BUMN apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi ataupun komisaris ataupun dewan pengawas yang bersangkutan. Selanjutnya, anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. 2. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3. Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. RUPS mengangkat satu orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat satu orang atau lebih untuk mewakili Perum. Pasal 9. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Bab 2. Persero. Bagian pertama. Pendirian. Pasal 10.
Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 2. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Bagian kedua, maksud dan tujuan. Pasal 12. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah 1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. 2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Bagian ketiga, organ. Pasal 13. Organ Persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Bagian keempat, kewenangan RUPS. Pasal 14. 1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Menteri dapat memberikan kekuasaan dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Nah, yang ketiga, pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai A. Perubahan jumlah modal, B. Perubahan anggaran dasar, C. Rencana penggunaan laba, D. Penggabungan peleburan pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran Persero, E. Investasi dalam pembiayaan jangka panjang, F. Kerja sama Persero, G. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan yang terakhir pengalihan aktiva. Bagian kelima, Direksi Persero. Pasal 15. 1. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 16. 1. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. 2. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 3. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Nah, yang keempat, masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 5. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota. Salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 17. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 19. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. Pasal 20. Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Pasal 21. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis
yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka 5 tahun. 2. Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 22. 1. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. 2. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Pasal 23. 1. Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan komisaris. 3. Dalam hal anggota direksi ataupun komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus disebutkan alasan secara tertulis. Selanjutnya, pasal 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 25. Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu A. Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Yang B, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah. Yang C, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero. Bagian ke-6. Komisaris. Pasal 27. 1. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. Pasal 28. 1. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 2. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 3. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 4. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. 5. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktu dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pasal 29. Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 30. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 31. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 32. 1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 33. Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai
1. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketujuh, persero terbuka. Pasal 34. Bagian persero terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Baik, yang selanjutnya, bab 3, Perum. Bagian pertama, pendirian. Pasal 35. 1. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 2. Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, maksud dan tujuan, pasal 36. 1. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Yang kedua, untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Yang selanjutnya, bagian ketiga, organ. Pasal 37. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Bagian keempat, kewenangan Menteri. Pasal 38. 1. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. 2. Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan oleh direksi kepada menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. 3. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan. Pasal 39. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri A. Baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi. B. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum. C. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum. Pasal 40. Ketentuan mengenai tata cara pemindahantanganan, pembebanan, dan aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah maupun panjang, dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri. Yang selanjutnya, bagian kelima, anggaran dasar. Pasal 41. Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pendiriannya. 2. Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum. Bagian ke-6. Penggunaan laba. Pasal 42. Setiap tahun, buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. 2. Penyisian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal Perum.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Pasal 43. Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisian untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri. Bagian ketujuh, Direksi Perum. Pasal 44. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45. 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum. 3. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 4. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus tes kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. 5. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 6. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota. Salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 46. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 47. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan menteri. Pasal 48. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum. Pasal 49. 1. Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 50. 1. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. 2. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Pasal 51. Dalam waktu 5 tahun setelah tahun buku Perum ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota direksi dan Dewan Pengawas. 3. Dalam hal anggota direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus disebutkan alasan secara tertulis. Pasal 52. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 53. Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu A. Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional lain pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah. C. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum. Pasal 55. 1. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pilot berdasarkan persetujuan Menteri. 2. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 4. Dalam hal tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan. Yang selanjutnya bagian ke-8. Dewan Pengawas, Pasal 56. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57. 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pilot, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ketiga, komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 4. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Yang kelima, dalam hal pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota. Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Yang keenam, pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kali pada waktu pendirian. Pasal 58. Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 60. Dewan Pengawas bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 61. 1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 62. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai a. Anggota direksi BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, bab 4, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran BUMN. Pasal 63. 1. Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. 2. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN atau perseroan terbatas lainnya. Pasal 64. 1. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2.
Apabila tidak ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara. Pasal 65. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepentingan BUMN, pemegang saham atau pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian. Yang selanjutnya, bab 5, kewajiban pelayanan umum. Pasal 66. 1. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN. 2. Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. Yang selanjutnya, bab 6, Satuan Pengawasan, Intern, Komite Audit, dan komite lainnya. Bagian pertama, Satuan Pengawasan Intern. Pasal 67. 1. Pada setiap BUMN dibentuk suatu pengawasan intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan. 2. Suatu pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pasal 68. Atas permintaan tertulis komisaris atau dewan pengawas, direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas suatu pengawasan intern. Pasal 69. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. Bagian kedua, Komite Audit dan komite lain. Pasal 70. 1. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 2. Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau Dewan Pengawas. 3. Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, komisaris atau Dewan Pengawas dalam membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan Menteri. Yang selanjutnya yaitu bab 7, pemeriksaan eksternal. Pasal 71. 1. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk perseroan dan oleh Menteri untuk Perum. 2. Badan pemeriksa keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, yang selanjutnya bab 8, restrukturisasi dan privatisasi. Bagian pertama, maksud dan tujuan restrukturisasi. Pasal 72. 1. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. 2. Tujuan restruktur adalah untuk A. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. B. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara. C. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Dan D. Memudahkan pelaksanaan privatisasi. 3. Pelaksanaan strukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Bagian kedua, ruang lingkup restrukturisasi. Restrukturisasi meliputi A. Restrukturisasi
sektoral, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Restruktur perusahaan atau korporasi yang meliputi satu, peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah. Dua, penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penetapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Tiga, restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi, manajemen, operasi, sistem, dan prosedur. Bagian ketiga, maksud dan tujuan privatisasi. Pasal 74. 1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk A. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, C. Meningkatkan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, D. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, E. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, F. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran masyarakat dalam pemilikan saham persero. Bagian keempat, prinsip privatisasi dan kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi. Pasal 75. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pasal 76. 1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria A. Industri atau sektor usaha kompetitif, B. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. 2. Sebagai aset atau kegiatan dari persero yang melakukan kewajiban pelayanan umum dan yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN. Dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. Pasal 77. Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah A. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. B. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. C. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. D. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk privatisasi. Pasal 78. Privatisasi dilaksanakan dengan cara A. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, B. Penjualan saham langsung kepada investor, C. Penjualan saham kepada manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Bagian kelima, Komite Privatisasi. Pasal 79. 1. Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi. 2. Komite privatisasi dipimpin oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota yaitu menteri, menteri keuangan, dan menteri teknis tempat persero melakukan kegiatan usaha. 3. Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 80. 1. Komite privatisasi bertugas A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi. B. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi. C. Membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategi
yang timbul dalam proses privatisasi termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah. 2. Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengundang, meminta masukan, dan bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu. 3. Ketua Komite Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Pasal 81. Dalam melaksanakan privatisasi, Menteri bertugas untuk A. Menyusun program tahunan privatisasi, B. Mengajukan program tahunan privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan, C. Melakukan privatisasi. Yang selanjutnya bagian ke-6, tata cara privatisasi. Pasal 82. 1. Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 2. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, telah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 84. Setiap orang dan atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi. Selanjutnya, bagian ke-7, kerahasiaan informasi. Pasal 85. 1. Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-8, hasil privatisasi. Pasal 86. 1. Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, bab 9, ketentuan lain-lain. Pasal 87. 1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan serta meningkatkan disiplin kerja. Pasal 88. 1. BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat di sekitar BUMN. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisian dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 89. Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 90. BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91. Selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Pasal 92. Perubahan bentuk hukum BUMN diatur dengan peraturan pemerintah.
Baik, yang selanjutnya bab 10, ketentuan peralihan. Pasal 93. 1. Dalam waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan harus telah diubah bentuknya menjadi perum atau persero. 2. Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Yang terakhir, bab 11 ketentuan penutup. Pasal 94. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka 1. Indonesia's Bridgenvet sebagaimana setelah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 850. 2. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 95. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70. Sekian penjelasan saya tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.